Halo, good morning anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun berada kita tetap dalam keadaan sehat. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran kita di tema 3. Untuk pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai karakteristik benda di sekitar dan alat musik ritmis. Benda selalu kita jumpai dimanapun kita berada. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki berat dan menempati ruang. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisik benda terdiri dari warna, bentuk, ukuran, kekuatan, dan wujudnya. Benda yang di sekitar kita beraneka ragam bentuk dan ukurannya. Contohnya seperti lemari, batu, buku, dan gelas. Nah, kita perhatikan dari gambarnya, benda-benda ini adalah berbeda bentuk dan juga berbeda ukurannya. Nah, buku, gelas, lemari, dan batu dinamakan benda karena memiliki berat dan menempati ruang. Nah, tidak semua yang ada di sekitar kita itu disebut sebagai benda. Jika tidak memiliki berat dan tidak menempati ruang, maka tidak disebut sebagai benda. Contohnya seperti cahaya, panas, dan suara. Cahaya, panas, dan suara tidak dapat kita timbang karena tidak memiliki berat dan juga tidak menempati ruang, sehingga tidak termasuk dalam jenis benda. Nah, jadi cahaya, panas, dan suara itu tidak benda. Nah, benda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, benda hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan juga banyak jenisnya. Nah, ini adalah contoh benda hidup. Benda hidup memiliki proses pertumbuhan semakin besar dan juga berkembang biak. Nah, jenis yang kedua adalah benda mati. Contohnya seperti buku, gelas, batu, dan sepatu. Benda mati tidak memiliki proses pertumbuhan, tidak akan bertambah besar dan tidak berkembang biak. Nah, jadi berbeda ya benda hidup dan benda mati. Kalau benda hidup itu sama dengan makhluk hidup. Nah, namanya hidup berarti ada proses pertumbuhan semakin besar dan juga berkembang biak. Sedangkan benda mati, dia mati, tidak akan berkembang, tidak bertambah besar atau tidak berubah sama sekali. Nah, jadi bentuknya tetap seperti itu kecuali diubah oleh manusia. Oke. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Pernahkah kamu mendengar tentang alat musik ritmis? Apa itu alat musik ritmis? Nah, kita akan belajar mengenai alat musik ritmis juga. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Musik ritmis bukan hanya dihasilkan dari benda atau alat, tetapi juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh, misalnya seperti tepuk tangan, hentakan kaki, tepuk paha, dan juga bersiul. Nah, bunyi tersebut disesuaikan dengan irama pada lagu. Nah, jadi alat musik ritmis ini tidak memiliki nada, seperti kalau piano kan itu memiliki nada. Nah, itu bedanya. Piano, pianika, nah berbeda. Itu bukan alat musik ritmis. Jadi kalau alat musik ritmis itu tidak memiliki nada, tidak tentu dia, tapi menghasilkan suara. Nah, alat musik ritmis dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, alat musik ritmis tradisional, dan yang kedua adalah alat musik ritmis modern. Nah, kita bahas satu persatu. Kita akan lihat contoh dari alat musik ritmis tradisional. Yang pertama adalah gendang. Nah, gendang ini dimainkan dengan cara dipukul. Yang kedua, marakas, yaitu dimainkan dengan cara digoyang. Tifa dimainkan dengan cara dipukul, dan rebana dimainkan dengan cara dipukulkan ke tangan. Nah, ini adalah 4 contoh alat musik ritmis tradisional. Nah, contoh dari alat musik ritmis modern, yang pertama, triangle dimainkan dengan cara dipukul. Nah, itu nampak ada benda, ada yang panjang dipukulkan ke benda tersebut, jadi terdengar suara. Yang kedua adalah drum, yaitu dimainkan dengan cara dipukul.
Yang ketiga, simbal dimainkan dengan cara dipukul dengan stick atau diadu. Nah, jadi ini cara memainkannya juga bisa dengan mengetukkan kedua-duanya. Dan yang keempat adalah tamborin, dimainkan dengan cara dipukul ke tangan atau digoyang. Nah, ini adalah keempat contoh alat musik ritmis modern. Ada triangle, drum, simbal, dan tamborin. Nah, alat musik ritmis mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Suara tersebut dipadukan dengan irama yang terdapat dalam lagu. Dari berbagai bunyi tersebut dapat dibuat menjadi berbagai pola irama. Nah, pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola birama 2, birama 3, dan birama 4. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pola birama 2, birama 3, dan birama 4? Pola irama birama 2 artinya memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Nah, kalau pola birama 3 artinya memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Pola birama 4 artinya memiliki 4 hitungan dalam setiap biramanya. Nah, atau sama dengan ini berpengaruh juga terhadap kecepatan lagu. Kalau dia dua hitungan dalam setiap birama, 3 hitungan dalam setiap birama, 4 hitungan setiap birama. Nah, tempo dalam menyanyikan lagunya nanti pasti akan berbeda juga. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai karakteristik benda yang di sekitar kita dan juga mengenai alat musik ritmis, pola irama. Nah, silahkan juga kamu baca buku BOS, dan kalau ada yang kurang paham boleh diulangi videonya atau ditanyakan kepada Miss. Oke, dan silahkan kamu kerjakan lembar kerja yang sudah Miss berikan. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.